Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 14 Jumadal Ula 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2014. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin beserta syarahnya. Yang terakhir kita membahas tentang doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir salat sebelum salam atau setelah salam, yaitu perlindungan dari beberapa hal. Hadits yang nomor 1421. Sekarang kita lanjutkan berikutnya. Hadits nomor 1422. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Mu'adzin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhadha biyadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. Berkata Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, dari sahabat Mu'adz, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan sahabat Mu'adz. Ini menunjukkan keakraban. Seraya berkata, wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu. Subhanallah. Ini merupakan pangkat yang sangat tinggi bagi sahabat Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Lalu beliau bersabda, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, jangan sekali-kali kau meninggalkan tiap-tiap selesai sholat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Di sini kata-kata dubur, sebagian ulama memahami dubur artinya sebelum salam. Sebagian ulama memahami setelah salam. Dan dua-duanya punya dasar. Kalau saya sendiri mengikuti para ulama yang mengatakan dibaca setelah salam. Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, tolonglah hamba supaya hamba bisa selalu berzikir kepadamu. Wa syukrik, tolonglah hamba supaya bisa selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, tolonglah hamba supaya bisa selalu beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Doa yang amat sangat indah, yang diajarkan oleh seorang kekasih kepada
kekasihnya. Diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Karena itu jangan lupa tiap-tiap selesai sholat, di antara zikir selesai sholat adalah membaca ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak bisa apa-apa. Kita bisa berbuat segalanya, ini itu adalah berkat pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menolong kita, kita nggak bisa apa-apa. Ya Allah, tolonglah hamba supaya hamba bisa selalu berzikir kepadamu, bisa selalu bersyukur kepadamu, bisa selalu beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Kemudian hadis yang berikutnya lagi, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billah min arba'." Apabila seorang dari kamu tasyahud. Tasyahud maksudnya adalah duduk di dalam sholat tasyahud. Dan ini maksudnya adalah tasyahud yang terakhir menurut para ulama, tasyahud yang menjelang salam. Hendaklah dia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Nah, ini dibaca setelah kita membaca sholawat, innaka hamidum majid. Baca ini, yaqul, yaitu dia mengucapkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, wa min adzabil qabr, dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini dianjurkan, disyariatkan dibaca pada tasyahud akhir setelah membaca salawat innaka hamidum majid, disambung dengan ini. Jangan lupa kalau sholat baca ini setelah tasyahud, setelah selesai membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perlindungan-perlindungan yang amat sangat penting. 4 perlindungan. Mari kita lihat. Yang pertama-tama, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Ya, dari azab neraka yang sangat menakutkan, yang mana api neraka itu panasnya 70 kali lipat api dunia yang paling panas. Kita berlindung kepada Allah dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Ini juga merupakan dalil itsbat bahwa azab kubur itu ada, bahwa hari kiamat itu ada, hari kebangkitan itu ada, surga dan neraka itu ada. Karena kalau tidak ada, buat apa berlindung? Jadi azab kubur itu ada, sebagaimana juga nikmat kubur juga ada. Sehingga kuburan seseorang bisa menjadi raudhah min riyadil jinan au hufrah min hufarin niran. Kuburan seseorang bisa menjadi taman di antara taman-taman surga atau lubang di antara lubang-lubang neraka. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan, ya ini fitnah dunia. Fitnah kehidupan yang paling berat ini adalah menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fattaqud dunya wattaqu an-nisa.
Fitnah di kehidupan ini yang paling berat adalah fitnah dunia dan fitnah perempuan. Kalau bagi orang perempuan, fitnah dunia dan fitnah orang laki. Fitnah dunia, karena dunia, perhiasan dunia, keindahan dunia, sehingga tidak sedikit orang menjual agamanya gara-gara dunia. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih menyebutkan akan datang suatu masa fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Akan datang suatu fitnah. Fitnah itu maksudnya adalah kekacauan, huru-hara, penyimpangan, penyelewengan, ya. Yang mana seperti potongan malam yang gelap gulita. Seperti potongan malam yang gelap gulita. Artinya kalau malam gelap gulita tidak ada lampu, kita tidak bisa melihat, sehingga jalannya nabrak-nabrak. Karena keadaannya seperti itu, maka ada orang yang pagi beriman, sore kafir. Ada orang sore iman, pagi kafir. Kenapa? Menjual agamanya dengan secuil daripada dunia. Agamanya dijual. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Fitnah dunia. InsyaAllah kalau di masjid semua orang baik. Yang jadi masalah ketika berada di luar masjid, tahan atau tidak menghadapi fitnah dunia. Di mana-mana fitnah, termasuk harta yang haram. Ketika di kantor ada harta-harta yang haram, uang-uang suap, ya, uang-uang suap, kemudian juga korupsi. Ini adalah fitnah dunia semuanya, atau yang lain-lainnya, macam-macam fitnah dunia. Sehingga kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kehidupan ini. Kemudian juga fitnah perempuan. Berapa banyak orang muslim laki-laki yang masih suka main perempuan, atau kalau orang perempuan suka dengan laki-laki, ya. Bahkan kadang berzina, penyimpangan seksual dianggap seakan-akan seperti sesuatu yang biasa. Seperti sesuatu yang biasa. Ya. Wal mamat, demikian pula fitnah kematian. Fitnah kematian ini ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah fitnah kubur. Fitnah kubur, yaitu pertanyaan di kuburan. Yang mana nanti di kuburan kita semuanya akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Jawabannya bukan hafalan. Jawabannya adalah iman dan amal saleh. Yang kedua, maksudnya fitnah kematian adalah fitnah ketika sakaratul maut. Karena seseorang ketika sakaratul maut digoda oleh setan. Bahkan termasuk godaan setan yang paling keras adalah ketika seseorang sakaratul maut. Setan tidak ingin orang mati dalam keadaan beriman, digoda oleh setan. Dan setan itu cerdas kalau menggoda orang. Kalau tidak berhasil dengan godaan ini, dengan godaan itu. Sehingga ada satu kisah tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, imamu ahli sunnah wal jamaah, murid kesayangan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakaratul maut, beliau sempat pingsan dan beliau mengucapkan ba'at. Ya, belum. Kemudian beliau sadar. Lalu beliau ditanya, wahai Imam Ahmad, Anda tadi mengucapkan ba'at, belum. Apa yang terjadi? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku tadi digoda oleh setan. Subhanallah ya. Ketika sakaratul maut digoda oleh setan. Dan ternyata setan tidak berhasil menggoda aku. Lalu setan mengatakan, futtani ya Ahmad. Engkau telah lolos dari aku wahai Ahmad. Engkau telah lolos dari aku. Lalu aku katakan ba'at, belum, masih ada lagi. Artinya apa? Syaitan tidak berhasil menggoda Imam Ahmad bin Hanbal.
maka setan akan menjerumuskan kepada yang lainnya, yaitu ujub. Imam Ahmad dikatakan, kamu telah lolos dari aku, kamu berhasil, kamu menang. Supaya apa? Timbul sifat ujub, bangga diri, sehingga mati dalam keadaan ujub. Subhanallah, cerdasnya setan sampai di situ. Nah, karena Imam Ahmad punya ilmu, faham, ngerti, beliau sadar kalau ini juga termasuk godaan setan. Aku belum menang. Selama jiwa di kandung badan masih belum selesai. Kalau sudah mati, benar-benar mati, baru selesai. Itu fitnah kematian. Kemudian wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal, dan daripada kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Al-masih, ya, Dajjal itu disebut dengan Al-Masih. Kenapa? Karena Dajjal itu Al-Mamsuh ihda ainai, karena salah satu matanya itu buta sebelah. Jadi kalau Al-Masih Ad-Dajjal itu matanya yang buta sebelah. Kalau Al-Masih Isa, itu Al-Masih Isa itu yang tangannya itu oleh Allah diberi mukjizat. Kalau mengusap sesuatu, maka sesuatu itu sembuh. Orang buta diusap sembuh. Jadi beda antara Al-Masih Ad-Dajjal dengan Al-Masih Isa. Bedanya 180 derajat. Kemudian Ad-Dajjal. Dajjal artinya adalah Al-Kadzdzab, pendusta. Yang dimaksud di sini adalah Dajjal yang akan muncul nanti akhir zaman, termasuk tandanya kiamat. Matanya buta sebelah, ya, di kepalanya ada tulisan kafara, kafir. Dia pendusta. Dan Dajjal itu punya surga, punya neraka. Surganya Dajjal adalah nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Godaannya amat sangat luar biasa. Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi kita berlindung dari itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih. Berikutnya lagi kita lanjutkan. Wa an Aliin radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yakunu fi akhir ma yaqul baina at-tashahhud wat taslim. Dari sahabat Ali, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila salat yang terakhir diucapkan antara tasyahud dengan salam. Jadi menjelang salam, antara tasyahud dengan salam yang paling akhir diucapkan. Jadi ini menjelang salam. Apa yang diucapkan? Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi ini dianjurkan dibaca menjelang salam. Doa yang sangat indah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan, yang lalu dan yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang aku sembunyikan dan yang aku lakukan secara terang-terangan. Wa ma asraftu, dan yang aku berlebih-lebihan di dalam dosa itu. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang kau lebih tahu dari aku. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah yang memajukan dan engkau pula yang mengakhirkan. La ilaha illa an, tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini doa yang sangat bagus, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari dosa. Siapa sih yang menjamin terbebas dari dosa? Tentu tidak ada.
Dan di antara hikmah manusia berbuat dosa adalah supaya manusia terhindar dari sifat ujub, yang merupakan dosa yang sangat dibenci Allah. Karena kalau orang itu suci, nggak punya dosa, dia akan sombong, ujub. Tapi ketika seseorang berbuat dosa, maka dia menyadari bahwa dia adalah sama dengan orang-orang yang lain juga berbuat dosa. Karena itu yang penting adalah taubat kepada Allah. Berbuat dosa itu biasa, wajar, manusiawi. Yang penting taubat kepada Allah. Yang tidak wajar itu adalah orang berbuat dosa terus-menerus tidak mau taubat, tidak wajar. Ya, sehingga kalau orang tidak pernah berbuat dosa, berarti dia bukan manusia, dia adalah malaikat. Kalau orang terus-menerus berbuat dosa, maka dia juga bukan manusia, dia adalah iblis. Manusia itu adalah berbuat dosa, kemudian dia sadar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Agama Islam ini agama taubat. Islam ini melihat kita sekarang dan ke depan. Masa lalu biar berlalu. Yang penting adalah sekarang dan ke depan. Dulu seburuk apapun, sejelek apapun enggak masalah. Yang penting sekarang baik dan ke depan juga baik, akhir umurnya baik. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu yang dinilai adalah penutupnya. Sehingga para ulama mengatakan al-ibratu bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Yang menjadi pelajaran adalah akhir yang sempurna, bukan permulaan yang penuh dengan kekurangan. Permulaannya penuh dengan kekurangan, terseok-seok, ya, tersandung-sandung. Ini proses. Yang penting akhirnya adalah baik, akhirnya adalah menuju sempurna. Karena itu sering kami katakan, dan ini untuk diri kami sendiri dan untuk semuanya, orang berbuat dosa sebanyak apapun, apapun yang telah dilakukan, ya, sudah berzina, sudah mencuri, sudah merampok, sudah membunuh, sudah syirik, sudah judi, sudah narkoba, sudah korupsi, sudah berbuat dosa apapun, sebesar apapun, sebanyak apapun, bahkan dosanya telah mencapai awan yang ada di langit saking banyaknya, bahkan dosanya telah memenuhi bumi, tapi kemudian mau taubat kepada Allah, diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting taubat. Jangan mengatakan percuma saya taubat, dosa saya sudah terlalu banyak, Allah tidak mungkin mau dengan saya. Anda belum kenal Allah. Kalau ada orang berkata begitu, berarti orang itu tidak kenal Allah, berarti kamu enggak kenal Allah. Allah itu adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Afu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Semenjak dahulu kala Allah itu adalah Maha Pengampun, Allah itu adalah Maha menerima taubat, Allah itu adalah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Fungsi daripada nama-nama Allah ini adalah bahwa ada hamba-hambanya yang berbuat dosa, hambanya berbuat salah, hambanya berada di lembah-lembah hitam penuh dengan noda. Karena itu Allah selalu menawarkan, taubatlah, jangan menunda-nunda taubat. Bahkan Allah setiap malam selalu turun ke langit dunia sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan makhluknya dan kita tidak tahu kaifiyahnya. Allah selalu menawarkan setiap malam, sepertiga malam terakhir, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada orang yang minta ampun, aku ampuni dia. Karena itu minta ampun yang terbaik adalah di penghujung malam. Wal mustaghfirina bil ashar,
dan orang-orang yang minta ampun pada waktu sahur di penghujung malam setelah sholat tahajud, baca Al-Quran, zikir, ditutup dengan istighfar. Nah, di antaranya ini istighfarnya, yang mana ini dibaca di dalam sholat. Di luar sholat pun juga boleh, tidak masalah. Dibaca di luar sholat juga boleh, ini doa yang baik. Tapi yang lebih afdal dibaca di dalam sholat menjelang salam. Allahumma ufirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lam bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Kita minta kepada Allah ampunan dari semua dosa kita yang tampak dan yang tidak tampak, yang sudah kita lakukan, yang belum kita lakukan, yang kita berlebih-lebihan dalam dosa itu, yang Allah lebih tahu apa saja dosa kita. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih hebat lagi, ya, siapa yang tidak cinta kepada Allah? Siapa yang tidak cinta kepada Allah? Orang yang berbuat dosa kepada Allah ketika taubat, bukan hanya Allah menerima taubatnya, tapi Allah senang. Jadi kalau ada orang taubat itu Allah senang. Allahu Akbar. Apa kita tidak cinta kepada Allah? Sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi lallahu afrahu bi taubati 'abdihi hina taba ilai. Demi Allah, sungguh Allah itu amat sangat senang dengan taubat hambanya ketika hamba itu taubat kepadanya. Lalu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengadakan perjalanan membawa bekalnya semuanya. Di tengah perjalanan dia istirahat, bekalnya hilang, kendaraannya hilang. Orang ini putus asa, tiba-tiba kendaraannya muncul kembali dengan bekalnya yang lengkap. Orang ini amat sangat senang, sampai-sampai saking senangnya ngomong pun tidak sadar. Ini gambaran saking senangnya, sampai-sampai dia mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Keliru ngomong saking senangnya. Artinya ini gambaran orang yang amat sangat senang. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah itu lebih senang dengan taubat hambanya daripada orang ini ketika menemukan kendaraannya dan bekalnya. Sehingga para ulama mengatakan, Al-Imam Al-Allama Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-farhur rabbani lam yaji illa fit taubah. Kesenangan Allah tidak pernah datang kecuali di dalam taubat. Jadi artinya kalau ada orang taubat itu Allah senang. Subhanallah. Apa kita tidak cinta kepada Allah? Kalau ada orang baik kepada kita, kita senang. Nah, Allah itu paling baik kepada kita. Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Hanya masalahnya cuma satu. Masalahnya itu kita kenal Allah apa tidak. Yang jadi masalah kalau tidak kenal Allah. Orang yang tidak kenal Allah, dia selalu berprasangka buruk kepada Allah, suudzon terus kepada Allah. Tapi kalau orang kenal Allah, selalu berprasangka baik kepada Allah. Pilihan Allah pilihan yang terbaik. Karena ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di dunia ini tidak ada sesuatu yang kebetulan. Yakinlah seyakin-yakinnya, hakul yakin, jangan ragu sedikit pun. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya telah diketahui Allah dan semuanya telah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hanya kita diperintahkan untuk berusaha, berupaya mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, berdoa. Karena kita tidak tahu, takdir kita tidak tahu, gaib, misterius, sehingga kita harus pasrah kepada Allah. Yang penting berusaha dan berupaya. Enggak ada yang kebetulan. Daun yang jatuh pun saat ini ada berapa jumlahnya, di mana saja, jenisnya apa saja, Allah tahu, dan itu sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Karena itu kita harus selalu berprasangka baik kepada
Allah. Takdirnya Allah untuk kita pasti yang baik. Yang penting kembali kepada diri kita. Kita perbaiki diri kita berusaha ikhlas, kita selalu tobat kepada Allah, ngoreksi diri. Pasti Allah berikan yang terbaik untuk kita. Pasti, nggak mungkin Allah berikan yang buruk. Dengan catatan ya, kita selalu ngoreksi diri. Ngoreksi diri itu maksudnya adalah kita selalu mengatakan kepada diri kita, apakah saya layak mendapatkan pertolongan Allah? Apakah saya layak mendapatkan kebaikan dari Allah? Jadi fokus kita bukan menyalahkan Allah, fokusnya adalah menyalahkan diri sendiri. Mari kita menjadi orang yang layak mendapat pertolongan Allah, orang yang layak mendapatkan kebaikan Allah. Bagaimana caranya? Caranya adalah selalu taubatan nasuha, selalu mencari kejelekan diri kita sendiri dan berusaha memperbaikinya. Kalau kita sudah selalu taubatan nasuha, memperbaiki diri, berusaha menjadi baik, ikhlas lahir batin, mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti ditolong Allah, pasti dibantu Allah. Jangan ragu sedikit pun. Pilihan Allah yang terbaik untuk Anda. Ya, sekali lagi, jadi kita kembalinya kepada diri kita. Apakah saya layak mendapat pertolongan Allah? Apakah saya layak mendapat bantuan Allah? Seperti itu. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau di Mekah dakwah sulit ya, sampai beliau hijrah ke Taif dengan harapan disambut, ternyata dilempari batu, ditolak. Lalu beliau berteduh di sebuah kebun, beliau berdoa dengan doa yang sangat mengharukan. Ya, doa yang luar biasa. Di antara isi doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ini inti doanya di sini. Poin doanya itu di sini. Beliau mengadu, ya Allah, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika ghadabun 'alayya fala ubali. Itu inti doanya di situ. Ya Allah, hamba mengadu kepadamu tentang betapa hinanya hamba di hadapan manusia. Beliau ya Allah, hamba benar-benar hina di depan manusia, ya Allah. Di Mekah ditolak, di Taif ditolak, dilempari batu. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kaum tertindas. Engkau adalah Tuhanku, ya Allah. Engkau adalah Rabbku. Kepada siapa Engkau hendak menyerahkan hamba, ya Allah? Kepada yang jauh, yang memandang hamba dengan sinis, atau kepada musuh yang mereka menguasai hamba. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Jika Engkau tidak murka kepadaku, ya Allah, hamba tidak peduli. Ini inti doanya. Yang penting Engkau enggak marah kepadaku, ya Allah. Yang penting Engkau tidak marah kepadaku, aku tidak peduli, ya Allah, enggak masalah. Orang benci kepadaku, orang menghina aku, orang meremehkan, enggak masalah, ya Allah. Yang penting Engkau tidak marah kepadaku. Intinya di situ. Berarti apa? Berarti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut para ahli sirah, beliau mengoreksi diri. Apakah semua ini karena Allah murka kepadaku? Apakah Allah enggak senang kepadaku? Beliau mengoreksi diri. Yang penting kau enggak murka kepadaku, ya Allah. Engkau tetap cinta kepadaku, enggak masalah, ya Allah. Orang mau benci, orang mau apa, mau menghina, enggak masalah. Yang penting kau enggak marah, kau tidak benci. Ukurannya adalah Allah. Ya, ini doa yang sangat indah ya. Doa dibaca sebelum salam. Kemudian berikutnya lagi. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat,
Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, muttafaqun alaih. Dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ibunda Aisyah adalah kekasih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Istri beliau yang paling cerdas, yang menyebarkan ilmunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau adalah ibunya orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu taala anha. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang cinta kepada Ibunda Aisyah, sehingga kita masuk surga bersama-sama dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di pelukan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang terakhir dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah air ludah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Menjelang wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat siwak, dan Rasulullah suka bersiwak. Lalu Ibunda Aisyah faham bahwa Rasulullah ingin bersiwak. Lalu diambil siwak itu oleh Ibunda Aisyah. Karena siwaknya masih keras, maka dimasukkan ke mulut mulia Ibunda Aisyah dulu, dilumat-lumat oleh Ibunda Aisyah supaya siwak itu menjadi lembut. Setelah itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersiwak dengan siwak yang telah terkena air ludah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau bersiwak dengan indah. Itulah yang terakhir dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan cinta yang amat sangat luar biasa. Meninggal dunia dipelukan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dikuburkan di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan Ibunda Aisyah fil jannah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Ibunda Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam banyak membaca ketika ruku' dan sujud di dalam salatnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahmatullahi alaihima. Ini diantara bacaan ketika rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan pujian-pujian untukmu ya Allah, ampunilah hamba. Yang mana ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang mana surat ini difahami oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa surat ini adalah berita kematiannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam sudah sempurna apabila telah datang pertolongan kepada Allah dan telah terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, dan kamu lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong, maka bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Maka Rasulullah menafsirkan ayat itu dengan ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan ini dibaca waktu rukuk dan sujud. Di samping juga bacaan-bacaan rukuk dan sujud yang lainnya, karena bacaan rukuk dan sujud banyak ya. Boleh dibaca satu, boleh dibaca dua. Bahkan menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala,
di dalam kitab Al-Adhkar boleh dibaca semuanya, dengan catatan kita tidak menjadi imam supaya tidak memberatkan makmumnya. Kalau sholat sendiri tidak apa-apa, panjang dibaca semuanya, rukuknya panjang, sujudnya panjang, boleh. Jadi ini termasuk bacaan rukuk dan sujud, bagus sekali, indah. Jadi kalau kita rukuk, kita sujud, merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah, kehinaan diri kita, sambil kita baca ini dengan khusyuk. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, dan pujian-pujian kami panjatkan kepadamu ya Allah, ampunilah hamba. Ya, kalau kita sholat dengan khusyuk, rasanya itu nikmat. Kemudian berikutnya lagi, wa anha radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Dari Bunda Aisyah juga, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya beliau membaca di dalam rukuknya dan sujudnya, subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini juga bacaan ketika rukuk dan sujudnya, subuhun qudusun, itu artinya mirip, artinya sama-sama Allah itu maha suci. Allah maha suci, Allah bersih dari semua kekurangan, dari semua cacat. Maha suci Allah daripada mempunyai sekutu. Maha suci Allah dari semua yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah. Allah maha suci. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Rabbul malaikati warruh, Allah adalah Tuhannya para malaikat dan juga Tuhannya ar-ruh, Tuhannya malaikat Jibril alaihi wassalam. Jadi ini juga bacaan rukuk dan sujud. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Kemudian berikutnya lagi, wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ammar ruku' fa'azzimu fihi Rabb azza wa jalla. Adapun ketika rukuk, maka agungkan Allah azza wa jalla. Jadi kalau rukuk itu kita banyak mengagungkan Allah. Wa ammas sujud fajtahidu fit du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa, maka sungguh sangat layak untuk dikabulkan doamu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau rukuk yang banyak mengagungkan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, mengagung-agungkan Allah. Sementara kalau sujud, bersungguh-sungguh dalam doa. Doa kepada Allah, sangat layak doa kita dikabulkan oleh Allah ketika dalam keadaan sujud. Maksudnya bersungguh-sungguh itu, kalau minta kepada Allah itu bersungguh-sungguh, diulang-ulang. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW kalau minta kepada Allah diulang 3 kali, diulang-ulang. Karena itu sebagian ulama mengatakan, kita kalau minta kepada Allah itu niru sifatnya anak kecil. Bagaimana anak kecil itu? Dia kalau minta kepada bapak dan ibunya itu nangis, dan tidak berhenti tangisannya sebelum permintaannya dikabulkan oleh bapak dan ibunya. Demikian pula kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis, benar-benar kita ulang-ulang berharap kepada Allah, tidak pernah berhenti daripada meminta itu sebelum permintaan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu permintaan yang jelas-jelas positif dan merupakan kebaikan fid dunya wal akhirah. Berikutnya lagi masih tentang sujud. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu
ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aktiru ad-du'a, rawahu Muslim. Seorang hamba itu yang paling dekat dengan Rabbnya adalah ketika dia dalam keadaan bersujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi posisi kita paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud, ketika kita tempelkan kening kita di lantai, kita benar-benar menghinakan diri. Anggota tubuh kita yang paling mulia, kepala, kita tempel di lantai untuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Allah suka yang banyak doa ketika sujud. Apakah boleh doa dalam sujud bahasa Indonesia? Jawabannya boleh. Yang penting bacaan sujudnya tetap bahasa Arab, tetap mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tetap mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Doanya bahasa Indonesia boleh. Apakah boleh diucapkan? Boleh. Saya pernah tanya kepada para ulama, termasuk kepada Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. 2 kali saya tanya kepada beliau, orang Indonesia tidak bisa bahasa Arab, kalau doa di dalam sujud bahasa Indonesia boleh apa tidak? Boleh, la bas. Diucapkan boleh, saya la bas, boleh. Jadi boleh sujud doa itu boleh. Itu tidak merusak sholat. Yang tidak boleh itu bacaannya sholat dirubah menjadi bahasa lain selain Arab. Itu tidak boleh. Seperti ada yang merubah, ya kan sekarang ini aneh-aneh ya. Sekarang tersebar video singkat sholat laki perempuan campur, imamnya perempuan, tidak pakai jilbab lagi makmumnya, laki perempuan satu shaf jadi satu. Kemudian sholatnya baca bahasa Arab Al-Quran, Fatihah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, ini ngerubah tata cara sholat. Seperti ada dulu seperti itu kan. Jadi diterjemahkan, Al-Fatihah dibuat bahasa Indonesia. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gitu. Sampai terakhirnya, dan bukan golongan orang-orang yang tersesat. Ya Allah kabulkan, makmumnya gitu. Nah ini nggak boleh kalau ini aneh, ini merubah tata cara sholat. Adapun kalau tata cara sholatnya tetap seperti itu, tidak berubah, doanya bahasa Indonesia, karena tidak ngerti, boleh. Mau bahasa Indonesia, bahasa apa saja boleh. Ya Allah, kula niki kakean dosa, ya Allah, ya Allah ampunilah dosa saya, boleh. Ya Allah berilah hidayah anak saya, berilah hamba rezeki yang halal, boleh. Bahasa Indonesia boleh. Begitu ya. Kalau ada yang berpendapat tidak boleh, monggo, gitu aja ya. Kami ini selalu ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, yang selalu kami tekankan di dalam ceramah-ceramah kami dimanapun, kami tidak pernah memaksakan pendapat. Kalau ada beda pendapat, kami selalu mengambil jalan tengah, mengambil sikap yang bijak, walaupun kadang ada yang salah paham juga. Selalu kami mengatakan kalau ada beda pendapat, ini masalahnya ada beda pendapat, ada yang pendapat gini, ada yang pendapat gini, monggo silahkan masing-masing mengamalkan dengan dasar ilmu. Yang penting mengamalkan dengan dasar ilmu. Anda mengamalkan itu, punya ilmunya, monggo silahkan. Ini yang selalu kami bawa di mana-mana, dan ini merupakan manhaj kami. Kami tidak pernah memaksakan diri harus ngene, sing bener iki tok, kabeh salah, mlebu neraka kabeh, kafir kabeh, ndak benar. Kalau ada yang mengatakan kami begitu, berarti itu belum faham tentang kami. Justru kami di setiap majelis kami selalu mengatakan, ojo ngafir-ngafirno, ojo nyesat-nyesatno, ojo musyrik-musyrikno, ojo bid'ah-bid'ahno. Ini dakwah kami dari dulu sampai sekarang, sampai mati nanti insyaallah. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan katanya kami suka ngafir-ngafirkan, bid'ah-bid'ahkan, sesatkan, ini adalah fitnah. Ini adalah fitnah, ini adalah mungkin ada provokator, ada yang mau mengadu domba, ada yang mau menfitnah, ada yang mau merusak kerukunan,
umat beragama terutama di Kota Malang, bahkan juga di Indonesia. Jadi mohon disampaikan kepada semuanya bahwa dakwah kami ini adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kami selalu mengajak umat untuk rahabatus sadr fi masailil khilaf, lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Beda pendapat monggo, sing penting tetep dulur, awake dhewe padha wong islami. Innamal mu'minuna ikhwah, sesama orang beriman adalah saudara. Al muslimu akhul muslim, wong Islam dulure wong Islam, ojo tukaran. Beda pendapat boleh, tapi kepala dan hati tetap dingin, jangan panas. Persaudaraan tetap dijaga, hidup rukun dan damai, jangan mau diadu domba. Tukaran pada wong islami apa faedahe? Sama-sama orang Islam berkelahi, apa faedahnya, apa untungnya? Tidak ada faedahnya, tidak ada yang menang, semuanya pasti kalah. Pada wong islami, non muslim tepuk tangan seneng kabeh. Kalau mau perang, kalau mau berkelahi, ke sana saja, ke Palestina. Insya Allah di sana jihad yang syar'i melawan orang-orang penjajah Yahudi. Itu jihad yang syar'i. Apalagi sekarang jalur Gaza sedang dibombardir. Mulai kemarin berapa hari jalur Gaza dibombardir lagi, diroket oleh Yahudi, rumah-rumah penduduk diroket. Dan tadi juga informasi yang terbaru, listrik diputus sekarang. Jadi jalur Gaza tidak ada listrik sama sekali. Padahal sekarang ini musim dingin, sehingga mereka kedinginan, tidak ada pemanas ruangan. Subhanallah. Jadi kalau mau perang di sana saja, monggo nang Palestina ngelawan orang Yahudi, mati nih mati syahid. Gaya apa tukaran podo wong Islam. Jadi kalau ada informasi itu jangan serta-merta diterima, dicek dulu. Kalau perlu tanyakan kepada yang bersangkutan. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau ada berita itu dicek, dan diperiksa kembali. Jangan diterima begitu saja. Ya. Kemudian juga ya mungkin ada ya seperti ceramah saya itu jumlahnya ribuan. Kaset-kaset saya, video saya jumlahnya ribuan. Jangan sampai nanti dipotong menjadi 3 menit lalu divonis begini dan begitu. Ini tidak benar semuanya. Ya, ini tidak benar. Kami selama ini dimanapun, di radio, di tempat manapun selalu menekankan. Bahkan di antara peraturan di majelis taklim kami adalah lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Ya, karena itu kami mengajak semua lapisan masyarakat, aparat semuanya, para tentara, para polisi dan semua pihak yang terkait untuk tidak terpengaruh dengan fitnah-fitnah yang mengatakan katanya kami ini suka ngafir-ngafirkan, ya, suka nyesat-nyesatkan, bid'ah tidak benar sama sekali. Justru kami melarang umat untuk mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, membid'ahkan. Siapapun yang selalu mengikuti pengajian-pengajian kami akan faham tentang masalah ini dan tidak akan termakan oleh fitnahan yang tersebar. Jangan lupa selalu ada provokator yang tidak suka kalau umat Islam itu rukun, tentram dan damai. Beda pendapat monggo silahkan. Sing penting tetap ukhuwah dijaga, persaudaraan dijaga. Kemudian juga namanya manusia selalu ada salahnya, enggak ada manusia yang suci. Yang penting ke depan harus lebih baik lagi. Demikian itu dulu materi dari kami. Insyaallah mudah-mudahan kita sambung pada waktu yang lainnya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.